Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa TV Nahnu ya, Nahnu TV, para pemirsa Nahnu TV semua yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kajian kali ini kita akan mendiskusikan tentang wasatiyatul Islam fil aqidah wal ibadah wal muamalah. Kebetulan saya coba tulis buku sederhana, saya kasih judul At-Tafsir Al-Maqasidi Al-Qadaya Al-Mu'asirah fi Dawi Al-Qur'an was Sunnah Nabawiyah. Pada kali ini sedikit saya ingin membacakan tentang ayat-ayat Quran yang bicara tentang wasatiyah Islam atau moderasi Islam baik dalam berakidah, beribadah maupun bermuamalah. Salah satu ayat yang bicara tentang wasatiyah yang populer adalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim di surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Dan demikian kami jadikan kalian sebagai umat yang wasaton ya, umat yang moderat. Dalam beberapa literatur tafsir, wasatan ai khiyaron ya, wa'udulan ya, yang terbaik dan yang paling adil ya, tengah-tengah. Tujuannya supaya kalian menjadi saksi bagi manusia, saksi bahwa kalian benar-benar mampu menjalankan dimensi moderasi Islam. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul kelak juga akan menjadi saksi buat kalian bahwa kalian insya Allah telah mempraktekkan nilai-nilai moderasi ya. Ini makna kontekstualnya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ayat ini menarik ya. Ayat ini pas berada di tengah. Ini surat Al-Baqarah 143. Jumlah surat Al-Baqarah adalah 286. Nah, ayat yang bicara tentang wasatiyah, moderasi ini diletakkan oleh Allah pas di tengah-tengah surat Al-Baqarah ya. Ini kalau pakai teorinya Rashad Khalifah mungkin termasuk dalam pengertian ijaz adadi ya, numeric miracle ya. Jadi keajaiban angka, wallahu alam. Nah, para pemirsa, kalau kita bicara tentang wasatiyah, maka setidaknya di dalam bab ini kita bagi menjadi 3 aspek. Wasatiyah dalam berakidah, wasatiyah dalam beribadah, dan wasatiyah dalam bermuamalah. Wasatiyah dalam berakidah misalnya ditegaskan di dalam salah satu ayat itu bahwa kita ini adalah menganut faham tauhid ya, monoteistik sejati ya. Monoteistik sejati itu ya tauhid, dia berada di tengah. Monoteistik, mengakui satu Tuhan. Islam ini tidak ateistik yang anti Tuhan, tidak pula politeistik yang kebanyakan Tuhan. Makanya wasatiyahnya tegas ini di dalam surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini tegas bahwa dalam berakidah kita ini wasatiyah karena kita menganut faham tauhid monoteistik sejati, yang dalam bahasa Al-Quran adalah hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif itu artinya condong kepada kebenaran. Hanif juga artinya adalah monoteistik sejati. Maka lanjutan ayatnya, wa ma ana minal musyrikin, saya
bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Dan ini sangat prinsip ya dalam konteks berakidah, bahwa pengabdian kita hanya kepada Allah, keyakinan kita tentang Tuhan hanya kepada Allah ya, itu adalah prinsip tauhid yang harus dijaga ya. Jangan sampai dicampuri dengan unsur-unsur kemusyrikan. Wasatiyah di dalam berakidah. Yang kedua, wasatiyah dalam beribadah. Nah, Islam ini mengajarkan tawassut dalam beribadah. Tidak boleh berlebih-lebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu cenderung tidak baik. Makanya ada satu hadis sahih ya yang menegaskan bahwa ad-dinu yusrun, hadis riwayat Imam Muslim ini, ad-dinu yusrun wa la yushadda ahadun ya. Ad-dina illa ghalaba, agama ini mudah, tidaklah seseorang memperberat, mempersulit agama ini kecuali dia pasti akan kewalahan sendiri. Sehingga prinsip dalam beribadah itu adalah memberikan kemudahan tapi tidak mempermudah gitu loh. Maka ada rukhsah di dalam beribadah itu ya. Dan ini saya kira bentuk wasatiyah ya. Kita di dalam beribadah, misalnya kasus puasa saja, kita tidak disuruh puasa 1 tahun full, suruh puasa, enggak, cukup 1 bulan ya. Ini bentuk wasatiyah. Bahkan Nabi kan mengkritik kalau ada orang tiap hari kok puasa terus, ini tidak bagus ya. Malamnya kok bangun malam full, tidak tidur, itu tidak wasatiyah ya. Maka ada riwayat dalam Sahih Bukhari itu, ada orang yang merasa hebat karena tiap malam itu full begadang, tidak tidur sama sekali, lalu dia merasa lebih bagus ibadahnya. Maka Nabi saat itu mengingatkan, ala inni atqakum, saya ini orang yang paling takwa di antara kalian. Tapi beliau katakan lalu anumu atau anamu akumu wa arqudu. Saya kalau malam itu ya bangun tapi juga tidur, tidak hanya untuk tidur saja atau untuk bangun saja. Itu bentuk praktek wasatiyah dalam ibadah yang dicontohkan baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ini saya kira penting supaya kita ini jangan menjadi orang-orang yang mabuk agama karena kurang ilmu. Semangat keberagamaan saja tanpa dasar ilmu yang ilmiah ya, itu tidak cukup. Bahkan dalam batas-batas tertentu cenderung bisa mengantar kepada ekstremisme religius atau religious extremism ya, at-tatarruf ad-dini ya. Ini saya kira yang harus dihindari ya. Makanya mohon maaf, saya mungkin sekedar memberikan catatan ya. Ada sebagian praktek sholat di antara kita mungkin yang terlalu cepat sampai tidak bisa tumok-ninah terawihnya itu, tidak bisa rukuk sujud dengan tumak. Saya kira kok tidak wasatiyah. Tapi yang terlalu lama itu juga tidak wasatiyah. Yang sedang-sedang saja, sehingga bisa mengayomi orang tua yang kalau terlalu lama mungkin sudah nggak kuat, tapi juga sekaligus mengayomi anak-anak yang kalau terlalu lama juga nggak kuat ya. Diambil yang tengah-tengah antara terlalu lama dan terlalu cepat ya. Itu dalam sholat taraweh misalnya ya. Begitu juga dalam baca Quran, kadang-kadang ada orang baca Quran itu sampai tidak bisa disemak saking cepatnya. Menurut imat saya akan lebih bagus kita ambil jalan tengah ya, baca Quran yang sekiranya bisa disemak, bisa didengarkan, bisa ditadaburi maknanya dan seterusnya. Itu wasatiyah dalam beribadah ya, sangat dianjurkan. Puasa itu tidak sampai 1 tahun tapi cukup 1 bulan. Kenapa kok 1 bulan ya? Ini menarik ya. Ada riset-riset di dalam ilmu psikologi, ternyata latihan itu waktunya sekitar 30 hari atau sampai 40 hari. Maka sebenarnya di dalam kita berlatih puasa ini 30 hari sudah cukup, 29 atau 30 hari sudah cukup
untuk melatih karakter kita, kebiasaan kita supaya menjadi lebih baik, kan begitu. Baik, yang terakhir, wasatiyah dalam bermuamalah, ya. Dalam bermuamalah kita juga harus moderat, ya. Tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik yang kemudian seolah hanya membenarkan, ya, pikiran kita sendiri atau budaya kita sendiri, lalu tidak mau bergaul dengan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk bisa berinteraksi juga dengan non-muslim secara baik, karena ini bentuk dari sikap wasatiyah, ya. Nabi Muhammad sendiri juga bagus interaksinya dengan kelompok-kelompok non-muslim, dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi. Kalau tidak bagus, mana mungkin beliau sampai pinjam menggadaikan baju perangnya. Itu menunjukkan bahwa Nabi juga bergaul secara baik dengan kelompok-kelompok non-muslim, ya. Sehingga dalam bermuamalah kita bukan hanya berinteraksi dengan orang-orang Islam saja, tapi juga dengan orang non-muslim harus berinteraksi dengan interaksi yang baik. Sehingga dikatakan apa? Ad-dinu muamalah. Salah satu inti ajaran agama adalah bagaimana kita membangun komunikasi sosial, interaksi sosial secara baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik secara internal umat Islam maupun eksternal atau antar umat beragama yang lain. Sekira itu, ya, prinsip dari wasatiyah dalam Islam. Dalam berakidah kita juga moderat, yaitu menganut paham tauhid monoteistik sejati, tidak anti Tuhan tapi juga tidak kebanyakan Tuhan. Yang kedua, dalam beribadah kita juga wasatiyah antara cara melaksanakannya maupun pilihan bentuk ibadahnya. Ya, jadi wasatiyahnya yang ritual juga dijaga, yang sosial juga dijaga. Begitu juga dalam muamalah, interaksi dengan sesama, ya. Muamalah dengan sesama muslim, muamalah dengan sesama antar umat beragama, bahkan saya tambah lagi muamalah dengan lingkungan atau alam, itu semuanya kita harus wasatiyah. Karena kata Aristoteles, sebaik-baik sesuatu adalah yang tengah-tengah, dan ini sejalan dengan prinsip khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.